siapa yang hari ini lagi ngerasain lelah, lagi ngerasain sendiri, ingat ya, Allah selalu ada bersama kita. Dimanapun ibu berada, apapun kondisi ibu, apapun yang sedang ibu rasakan, Allah tahu. Kenapa hari ini kita galau dengan masa depan, kita khawatir akan masa depan kita? Maka ibu harus merasakan apa? Harus menghadirkan rasa apa dalam dirinya? Tenang. Jadi kalau kita hari ini pengen tenang hidupnya, cukup ingat ayat ini. Alhamdulillah, pastikan. Apa bu? Ketika ibu ditanya apa kabar, alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji. Iya. Berarti apapun yang telah Allah berikan dalam hidup kita, kita bilang apa? Alhamdulillah. Berarti kita ridho, betul? Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lisannya dan hatinya tidak sinkron. Alhamdulillah, tapi masih belum menerima setiap ketentuan yang datang dari Allah. Belum berterima kasih atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali menganggap alhamdulillah itu ketika kita mendapatkan kebaikan, ya bu. Tapi sejatinya tidak. Apapun yang datang dari Allah. Kadang Allah berikan kita sempit hidupnya, kita tetap berucap alhamdulillah, gitu ya. Hari ini kita temanya apa ibu? Temanya apa? Oh iya, masya Allah. Temanya bagus gak? Bagus gak? Coba dibaca berulang lagi sampai 3 kali. Apa temanya? Sekali lagi. Sekali lagi. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ya, Bu Nemi seringkali bikin tema itu bukan bikin judul gitu ya, bikin judul kajian itu yang saya ketika ibu membacanya, ketika ibu menyebutkannya itu sudah dapat ilmunya, dapat pemahamannya, gitu ya. Tenang, ada Allah, ya. Kalau kita cuma sekedar baca ibu, ya sudah gitu ya, nggak ada rasanya. Tapi kalau kita pahami, kalau kita menyadari gitu ya, ilmu itu ada tahapannya ibu. Apa temanya? Tenang, ada Allah. Baru tahu ya? Tahu kan temanya hari ini? Tenang, ada Allah. Kapan ibu bisa diberi ketenangan sama Allah? Bukan cuma sekedar tahu, oh temanya tenang, ada Allah. Tapi ketika ibu paham, apa? Paham. Oh iya, ternyata kalau kita ada Allah tuh kita tenang. Sampai di titik paham. Kalau di pertama tadi, apa temanya pagi hari ini? Tenang, ada Allah. Ibu baru tahu. Oke, nanti selanjutnya apa? Setelah kita tahu dalam tahapan belajar itu ada yang namanya paham. Maka kita kalau mau ngaji dulu kita baca doa apa bu? Apa doa belajar apa? Apa? Ya kita minta ilmu, minta pemahaman kepada Allah, betul? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah beri aku ilmu. Kita minta ilmu nih sama Allah, ya. Siapa yang suka minta ilmu sama Allah? Suka doa minta ilmu sama Allah? Ada? Belum pernah praktek? Mau diajarin sama Bu Nemi? Tapi syaratnya wajib praktek. Mau? Ya, karena suatu hari nanti ibu kita akan ditanya tentang apa yang kita pelajari. Ya, jadi saya nggak mau ngasih tahu, tapi nggak mau praktek. Jangan, nanti ibu akan ditanya pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, mau? Praktekin doa ini, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mau? Yakin ya? Nanti tanggung jawabnya sama diri sendiri. Tugasnya Bu Nemi menyampaikan. Ibu melakukan itu dapat pahala, ibu nggak melakukan saya nggak dapat dosa, nggak ada gitu ya. Apa? Ini saya dapatkan dari guru saya, namanya Agim, gitu ya Bu. Beliau menyampaikan, minta sama Allah ilmu, yang dengan ilmu itu kamu makin mencintai Allah. Jadi ini doa yang selalu saya sampaikan ketika saya malam mau tidur, dulu banget Bu. Ini lagi refresh lagi ya, lama juga nggak minta ilmu nih, tapi mintanya sambil jalan gitu ya. Ya Allah, berikan saya ilmu yang semakin membuat saya dekat denganmu dan saya makin mencintaimu. Ini diminta ibu. Boleh ditulis ya. Tapi nanti ikutin Bu Nemi ya. Kenapa kita harus minta ilmu ibu?
ya harus diminta gitu ya. Karena hidayah itu bukan kayak tukang sayur Ibu, yang datang sayur gitu, enggak. Hidayah enggak, tapi kita harus mengejar. Maka malam mau tidur, setelah kita berdoa, kita bersyukur dan lain-lain, Ibu boleh minta, ya Allah berikan aku ilmu yang dengan ilmu itu aku makin mencintaimu dan makin engkau cintai. Apa yang lebih kita inginkan di dunia ini kalau bukan cintanya Allah, betul? Ya Bu, betul nggak? Ibu pengen cintanya Allah nggak? Pengen apa nggak pengen? Kurang kencang, nggak semangat, ya? Pengen dicintain Allah nggak? Pengen. Kenapa? Dicintai manusia itu menyesakkan dada, betul nggak? Pengen dicintai manusia itu bikin kita terluka, kecewa. Kenapa? Nggak ada manusia yang benar-benar mencintai manusia lain, nggak bisa gitu ya Bu. Kalaupun ada masanya cintanya lagi naik, ada turun, kadang-kadang hilang, kadang-kadang malah cinta itu justru menyakiti. Tapi kalau cintanya Allah nggak pernah Bu, cinta Allah itu menyakiti kita aja yang buruk sangka sama Allah. Maka kalau Ibu mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat diri Ibu gitu ya, karena setiap orang itu kan punya PR-nya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, betul? PR-nya Bunda Mia dulu, saya pengen ya Allah punya ilmu tentang healing, tentang terapi, supaya apa? Saya bisa membantu diri saya sendiri dan membantu banyak orang. Akhirnya apa Bu? Setiap kali saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya ilmu yang bisa membuat saya makin dekat denganmu dan mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu gitu. Dan saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya apa? Allah hadirkan saya di kelas-kelas training, kelas-kelas healing Ibu. Dan akhirnya hari ini Bunda bisa menemani Ibu belajar di sini, ya, bukan ngajarin ya, menemani belajar, minta ilmunya. Saya nggak tahu Ibu mintanya apa, kebutuhannya hari ini apa? Apakah masalah dengan pasangannya, atau masalah dengan anak, masalah finansial? Maka minta ilmunya sama Allah, ya Bu. Kalau kita nggak minta ilmunya sama Allah Bu, siapa yang mau ngasih kita ilmu? Nggak ada, ya. Capek nggak hidup tanpa ilmu? Capek pasti. Ibu kalau masak nasi nggak ada ilmunya, kira-kira jadi nasi apa jadi bubur? Dari nasi apa jadi bubur? Harus ada ilmunya, betul? Iya. Bikin sambal kalau nggak ada ilmunya, garamnya sekilo, sambalnya seperempat, kira-kira jadi apa? Maka setiap malam boleh minta sama Allah, ya Allah berikan saya ilmu yang bisa mendekatkan saya kepadamu, yang membuat saya makin mencintai. Udah itu. Nanti didatangkan Bu, tiba-tiba gitu ya Bu. Kan pertolongan Allah itu datangnya tiba-tiba, betul nggak? Pertolongan itu datang tiba-tiba set gitu ya. Begitu lagi buka HP, loh kok ini relate banget ya gitu ya. Ibu lagi sedih, tiba-tiba ada video tentang jangan sedih, la tahzan, innallaha ma'ana gitu ya. Itu siapa yang ngirim? Allah. Begitu Ibu lagi galau-galau gitu ya, Bunda Emi share PPA, ayo Bu ikut kelas PPA. Tapi Ibu bilang entar dulu ya Allah nanti gitu ya. Ditolong sama Allah, tapi masih entar-entaran gitu ya. Siap minta ilmu sama Allah. Setelah minta ilmu apa? Minta diberikan pemahaman ya Bu. Kita belajar, kita ngaji gitu ya. Kajian healing ini saya nggak cuman kepengen Ibu tahu materinya gitu ya, tahu ilmunya. Oh, materi healingnya Bunda M itu satu, memaafkan diri sendiri gitu ya. Dua, memaafkan orang lain gitu kan. Ketiga, belajar menjadi orang yang penuh cinta, mencintai. Banyaklah teknik-teknik yang sudah saya sampaikan. Ibu tahu, tapi belum paham. Akhirnya apa? Orang nggak tahu doang, nggak paham. Akhirnya apa? Nggak pengen praktek gitu ya Bu. Maka di sini kita minta sama Allah apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah beri aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Karena apa Ibu? Ilmu ini akan berguna untuk kita seumur hidup kita. Dan secara otak kita itu senang dengan ilmu-ilmu yang baru. Oke? Maka kenapa kita disuruh belajar dari ayunan sampai liang kubur gitu? Karena ternyata secara otak, secara neuroscience, otak kita tuh senang dengan ilmu-ilmu baru. Betul nggak? Ibu kalau ada resep baru senang nggak? Yang senang masak gitu nemu resep baru, dikumpulin, baca, semangat ya Bu. Biasanya dikumpulin tok ya ibu-ibu ya. Ya kapan-kapan gitu ya Bu. Ya kapan-kapan. Oke? Siap ya praktek yang tadi. Jadi di dalam majelis ilmu juga kita, Bunda Bi pengen ngingatin diri sendiri gitu ya Bu. Allah mudah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita
keistimewaan hari ini gitu ya. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah mudahkan kakinya melangkah ke majelis ilmu. Allah mudahkan kita mendatangi tempat-tempat yang di sana kita bisa belajar mengenal Allah gitu ya. Jadi luruskan niat kita, datang semata-mata hanya mencari ilmunya Allah, mencari ridhonya Allah gitu ya. Karena saya yakin setiap orang punya impiannya, punya tujuannya masing-masing. Tapi yuk Bunda Emi kepengen banget gitu ya, kajian healing ini, kajian tauhid PPA ini, kita datang ke sini semata-mata kita kepengen cuman apa ya, kita belajar merayu Allah, belajar agar Allah ridho dalam hidup kita. Mungkin kita lagi nggak baik-baik aja, mungkin lagi sakit fisiknya, lagi sakit mentalnya, lagi tidak berdaya ke ininya apa, secara psikisnya gitu ya Bu. Tapi percayalah, kalau kita mencari Allah, kita niatkan hanya mencari Allah, semua masalah kita itu diselesaikan sama Allah gitu ya. Jadi yang kita kejar itu Allahnya dulu, bukan impiannya kita ya, karena Allah mah tahu Bu ya, Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita gitu ya. Kita mulai kajian pagi hari ini. Biasa kita ngobrol dulu sama Allah, kita doa dulu sama Allah. Silakan tundukkan kepalanya, rendahkan hatinya, ikuti saya dalam hati masing-masing. Kita bersyukur dulu kepada Allah, begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan nikmat Allah begitu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kasih sayang Allah yang gak pernah putus buat kita sampai detik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri nikmat yang begitu banyak yang sudah Allah berikan dalam hidupnya Ibu. Bayangkan satu persatu nikmat itu, nikmat sehat, nikmat diberi anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh soleha, nikmat diberi pasangan, nikmat diberikan orang tua yang baik, nikmat diberikan sahabat, teman seperjalanan di dalam mencari ilmu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Jabar, ya Razak, ya Fatah. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih, begitu banyak nikmat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, begitu banyak kemudahan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah, dosa-dosa yang begitu hina ya Allah yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah, kalau dosa itu hari ini menghalangi kebahagiaan kami, menghalangi kesuksesan kami, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Bayangkan Allah mengampuni dosa-dosa ibu hari ini. Sekarang Bunda Emi kasih kesempatan di majelis ilmu, di taman syurga ini, di antara malaikat-malaikatnya Allah yang siap mengaminkan doanya. Ibu-ibu semuanya silakan masing-masing berdoa, karena ini tempat mustajab, waktu yang mustajab. Silakan ibu berdoa sesuai kebutuhannya, keinginannya masing-masing. Silakan Bunda Emi aminkan dari sini. Amin ya Allah. Doa bu, yakini bahwa Allah maha menatap, Allah maha melihat dan maha mengabulkan setiap doa kita hari ini. Yuk kita manfaati, kita gunakan waktu yang mustajab ini untuk mengangkat tangan kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang sakit sehatkan ya Allah, amin. Yang terlilit hutang lunaskan ya Allah. Yang rindu Baitullah izinkan ya Allah, amin.
Amin. Sampaikan semua doa-doa ibu kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yakini bahwa doa itu dikabul sama Allah. Yakini mudah bagi Allah mengabulkan doa-doa ibu hari ini. Yakini Allah mau mengabulkan doa ibu. Sampaikan semuanya. Sampaikan yang hari ini terasa berat di dada, yang hari ini menyesakkan dada ibu. Sampaikan kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, yakini doa ibu diijabah sama Allah. Hadirkan hati yang penuh syukur atas doa-doa yang telah Allah terima ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Habis dong. Ini bawa. Nih Bu. Ya besok-besok buat tisu ya Bu. Suka ditangisin kan? Ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya Bu. Allah masih mengizinkan air mata kita jatuh, ya kan? Allah masih lembutkan hati kita. Allah masih izinkan kita mengangkat tangan, ya. Allah izinkan kita berdoa, bermunajat di dalam majelis ilmu di taman surga, ya Bu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak tenang dalam hidup ini, ya. Tenang ada Allah. Tenang ada Allah, ya. Siapa yang hari ini lagi ngerasa tidak tenang, ya? Siapa yang hari ini lagi ngerasa sendiri? Siapa yang hari ini lagi merasa takut menghadapi masa depan? Siapa yang hari ini lelah dengan ujiannya? Pada bawa buku, silakan ditulis, ya. Kita belajar jujur sama diri sendiri, belajar menulis apa yang sedang kita rasakan, gitu ya Bu. Silakan besok-besok ibu-ibu bawa buku sendiri ya. Buku kayak gini aja Bu, tapi khusus ya kajian healingnya Bunda Emi ya, jangan dicampur sama yang lain ya. Karena nanti di sana kan kita ada namanya menulis gitu ya, kayak gini. Apa yang sedang ibu rasakan? Karena kita healing Bu. Menulis itu menuangkan emosinya ibu. Ketika ibu menulis dengan sepenuh hati, dengan sepenuh rasa, itu energinya ngalir. Ya, dan itu akan tertuang di situ. Tapi jangan sampai dibaca sama orang lain, gitu ya. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 3 detik. 2 menit deh, 2 menit. 1 menit, 2 menit dah. Siapa yang hari ini lagi ngerasain berat, silakan ibu tulis sesuai dengan apa yang ibu rasakan. Ya Allah, saya lagi ngerasain ini. Gitu. Sampaikan, ya. Tulis apa yang hari ini sedang dirasa, ya Bu. Nggak boleh nyontek ya. Yang lagi takut dengan masa depannya, tulis. Yang lagi lelah menjalani hidup, tulis. Tiga aja ya, boleh 3 dulu. Nanti sisanya boleh ditulis di rumah. Ya. Siapa yang hari ini ngerasain sendiri? Siapa yang hari ini ngerasa lagi berat banget? Yuk kita belajar untuk menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Ya, kita tidak pernah sendiri. Allah selalu ada menemani kita kapanpun, dimanapun kita berada. Ya, sudah boleh diletakkan kembali kertasnya sama pulpennya. Sudah? Oke. Sekarang Bu Nemi pengen ibu merasakan kembali apa yang tadi ditulis, gitu ya.
Ya, buat teman-teman yang tadi nulis mungkin ngerasain sendiri, ini emak-emak banget nggak sih? Ya, ngerasa apa-apa tuh harus melakukan sendiri gitu ya, semuanya diurus sendiri, betul? Betul nggak? Memikirkan semuanya sendiri, ya kan? Jadi ibu-ibu itu benar-benar multi talent banget gitu ya. Bahkan kalau boleh dibilang tuh Wonder Woman gitu ya Bu, betul nggak? Mulai pagi ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, semuanya diurus ya kan? Ya nggak? Mikirkan anak nanti sekolahnya di mana dan bagaimana. Rata-rata ibu-ibu bapak-bapak. Ibu, bapak tinggal apa? Ya mah terserah ACC gitu ya kan? Dan disitulah kadang-kadang kita ngerasain lelah. Gak apa-apa gitu ya Bu. Ketika kita merasa lelah, kita merasa sendiri, kita cuma harus mengakui rasanya aja ya Bu. Jangan menolak rasa yang datang, karena setiap rasa yang datang itu adalah tamu yang memberikan pesan untuk kita. Cuman kalau tamu itu jangan sampai lama-lama Ibu ya. Kalau ada orang namu paling lama berapa hari Bu di rumah? Berapa hari? 3 tahun ya bangkrut ya. Berapa hari Bu tamu boleh nginep di rumah kita paling lama? 3 hari. Kita boleh marah berapa lama kata Allah? 3 hari. Tapi udah berapa lama Ibu nyimpen marah di hati? Udah berapa lama? Ya, akhirnya apa? Tamunya nggak pulang-pulang, marahnya nggak hilang-hilang, sedihnya nggak hilang-hilang, hatinya penuh lelah. Siapa yang jadi sasaran? Anak-anak. Jadi kalau apapun yang datang dalam hidupnya kita Bu, tamu yang datang bawa kesedihan, itu tamu Bu. Setiap rasa itu adalah tamu. Mungkin Ibu lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, itu tamu. Ya, kalau Ibu tahu bahwa tamu ini lagi membawa pesan buat Ibu, Ibu baca pesannya. Jadi gak sibuk marah, gak ngerasa terus untuk harus menghandlenya sendiri gitu ya. Jadi siapa yang hari ini lagi ngerasain lelah, lagi ngerasain sendiri, ingat ya, Allah selalu ada bersama kita. Di Al-Hadid ayat 4 Allah menyampaikan apa Bu? Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau kita hari ini pengen tenang hidupnya, cukup ingat ayat ini. Dimanapun Ibu berada, apapun kondisi Ibu, apapun yang sedang Ibu rasakan, Allah tahu. Maka Ibu harus merasakan apa? Harus menghadirkan rasa apa dalam dirinya? Tuh, tenang. Kenapa hari ini kita galau dengan masa depan? Kita khawatir akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita lupa, kita nggak menyadari bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu ada. Allah itu selalu mendengarkan setiap doa kita. Ya Bu, tapi kita selama ini sibuk mencari kuping-kuping yang lain. Kita lupa berbisik kepada Allah. Kita lupa mengatakan, ya Allah aku lagi sedih, ya Allah aku lagi kecewa, ya Allah. Ya. Tapi kita sibuk mencari telinga-telinga yang lain, gitu ya Bu. Dan akhirnya apa? Masalah kita nggak pernah selesai. Masalah kita nggak pernah ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita lupa yang memberi jalan keluar itu hanya Allah. Yang memberikan kita petunjuk atas keluarnya masalah kita adalah Allah. Tapi kita selama ini sibuk mencari selain Allah. Maka selalu Bunda bilang sama Ibu, kita nggak pernah sendiri. Allah selalu ada. Allah selalu menemani kita. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kondisi kita nggak boleh takut gitu ya Bu. Kita tahu Allah tuh nggak pernah nyia-nyiain kita. Allah tuh nggak pernah meninggalkan kita. Ya, bahkan tanpa kita minta pun kita selalu diberi nggak sama Allah. Ya Bu. Ya, kita nggak pernah minta nafas sama Allah. Dikasih nafas nggak? Diatur bagaimana nafas kita itu bisa masuk dan keluar dengan sedemikian rupa. Jantung kita berdegupnya, berdetaknya nggak pernah kita minta, ya Allah jantungku berdetak ya Allah, enggak. Tapi Allah atur sedemikian rupa. Tapi hari ini kita masih hidup dalam kegelisahan, masih hidup dalam ketakutan, masih hidup dalam kecemasan. Ya, maka kalau teman-teman nanti belajar, bunda-bunda nanti hadir di kelas PPA, di situ kita emang belajar 1 harian mengenal Allah. Benar-benar tuh di situ kita belajar memahami lagi makna kita ini siapa, gitu ya. Kita ini hambanya Allah, hamba yang butuh sangat ditolong sama Allah. Maka kita tidak bergantung kepada siapapun selain kepada
Allah. Kenapa Bu? Karena sudah terlalu lama kita bergantung kepada orang lain, berharap kepada pasangan, berharap kepada orang tua, dan akhirnya apa? Itu yang membuat kita hari ini kecewa, betul? Yang tadi Ibu tulis, itu harapan-harapan yang selama ini digantungkan sama siapa? Yang tadi ditulis kesedihannya itu karena apa? Karena harap-harap kepada manusia. Maka ketika kita belajar berhenti berharap gitu ya Bu. Makanya kita kalau setiap sholat kita kan sedang berdoa kepada Allah, betul nggak? Tapi kita nggak sadar kita sedang berdoa kepada Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagimu ya Allah. Ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, betul nggak Bu? Yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya padamu aku meminta pertolongan. Ini janji kita sama Allah, tapi sering kita ingkari, betul nggak? Kita kesempit, kita lagi nggak bisa ngapa-ngapa, kita lebih minta kepada manusia dulu. Harusnya apa? Ke Allah dulu, gitu ya. Maka Bu Nemi pengen banget gitu ya, kita sama-sama berlatih, belajar memaknai sholat kita. Ya Bu, kalau kita sholatnya sudah benar, kalau sholat kita sudah benar-benar menjadikan jalan kita untuk komunikasi sama Allah, jalan kita ngobrol sama Allah, itu semuanya udah dicukupi Ibu. Ya, sudah dicukupi. Ibu nggak perlu lagi doa minta ini minta itu di luar sholatnya Ibu. Cukup ketika di luar sholat kita bersyukur kepada Allah. Kita terlalu banyak minta tapi lupa bersyukur. Padahal janji Allah apa? Bersyukurlah maka nikmatku ditambah. Tapi kita terlalu minta apa Bu? Tambah. Ketika kita minta terus sama Allah, kita sedang memberikan energi kekurangan di luar diri kita. Ya, ini nanti Ibu akan suatu saat nanti Bu Nemi akan sampaikan tentang kenapa sih kita disuruh bersyukur gitu ya Bu. Kalau kita bersyukur itu tandanya kita sedang berkelimpahan. Apa Bu? Ya Allah terima kasih ya Allah. Padahal uang di kantong cuma 50.000 Bu. Tapi Ibu bersyukur dengan 50.000, kira-kira ditambahin nggak sama Allah? Betul nggak? Tapi dengan 50.000 di kantong Ibu bilang iya cuma 50.000, dapat apa? Allah mau nambahin jadi 50 juta, akhirnya dikurangin yang 50.000 itu benar-benar nggak ada rasanya gitu. Ya. Kenapa hari ini kita nggak tenang dalam hidup kita? Kenapa Bu? Kenapa kita nggak tenang dalam hidup kita? Yang tadi nulis banyak banget ya gitu ya, yang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita gitu ya, banyak banget yang pengen kita minta sama Allah, betul? Dan salah satu ketika kita minta itu apa yang kita rasain Bu? Kekurangan, tidak tenang hatinya, betul nggak? Ketika Ibu menulis masalah, apa yang Ibu rasakan tadi? Ketika Ibu menulis harapan, apa yang dirasakan? Perasaan tenang apa nggak tenang? Sedih. Ya, sedih, nelangsa, pengen ditolong sama Allah gitu ya kan? Ya, karena kita ingatnya masalah gitu ya. Ketika Ibu berdoa kepada Allah, Ibu meminta kepada Allah, maka yang harus dihadirkan adalah yakin kepada Allah. Kalau yakin hatinya tenang nggak? Ada nggak yang tadi nulis pengen umroh? Ada? Nggak ada? Ada yang pengen lunas hutang? Ada? Ada? Ada. Nggak apa-apa, jujur-jujuran ya Bu. Bu Nemi juga, setiap orang pasti ada amanah-amanah yang belum diselesaikan. Ketika Ibu menulis pengen lunas hutang, apa yang Ibu rasakan? Sedih, takut, apa lagi? Oke, nih saya kasih ilmunya di sini ya. Ketika Ibu menulis ya Allah lunaskan hutang-hutang saya ya Allah, yang kebayang apa Bu? Takut, bayar hutangnya caranya gimana, betul? Pantas nggak hutangnya nggak lunas-lunas? Karena nggak yakin. Tandanya yakin itu apa Bu Nemi? Tandanya yakin ketika Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah lunaskan hutang-hutang saya ya Allah, maka Ibu hadir apa, rasa apa? Tenang, damai, yakin. Siap nggak mengganti rasa dalam berdoa? Ya, kenapa Bu? Rasa itu adalah doa kita.
Ibu berdoa tapi rasanya takut, nggak lunas. Bagaimana cara bayarnya? Akhirnya apa? Allah bilang apa? Ya, kamu nggak yakin berdoa ya. Maka ketika kita berdoa, ya Allah lunaskan hutang-hutang saya, maka ibu bilang, ya Allah terima kasih ya Allah, mudah bagimu ya Allah. Akhirnya apa ibu? Tapi kalau kita manusia bu, ketika kita berdoa minta dilunasin hutang-hutangnya, kita keluarnya apa bu? Takut, khawatir, bayarnya bagaimana? Siap nggak praktek habis ini? Ganti rasanya, ya bu. Apa yang diganti? Rasanya apa? Rasa yakin kepada Allah. Kalau sudah yakin, tenang, pasti dikabul. Maka banyak orang yang curhat sama Bunda Emi, Bu saya udah doa, saya udah istikharah, saya sudah sholat duha, gitu ya, saya sudah sedekah, kenapa saya belum dikabul-kabul doanya sama Allah? Kenapa? Karena ketika ibu berdoa, ibu tidak menghadirkan rasa yakin. Kalau yakin dikabulkan, hatinya gembira apa enggak? Tenang enggak? Siap nggak nanti melatih diri untuk berdoa kepada Allah tapi hadirkan rasa yang kita inginkan? Ibu ingin hutangnya lunas, ketika berdoa, ya Allah lunaskan ya Allah, mudahkan ya Allah. Tapi hatinya di sini apa bu? Kita praktek bareng-bareng ya. Ibu meyakini di dalam hati ibu dan ibu bergembira. Ibu memikirkan dan merasakan bahwa semuanya mudah bagi Allah dan benar-benar mudah. Ibu kalau praktek ini hitungannya ya bu, Masya Allah, itu ya ajaib hidup kita. Cuma selama ini kita nggak tahu caranya ya. Berdoa tapi hatinya cemas, hatinya khawatir. Pengen umroh ya Allah, pengen umroh ya Allah, tapi mikir ini, mahal banget, duit dari mana, buat makan aja susah. Allah bilang apa? Tok gitu ya, nggak usah berangkat gitu ya. Tapi ketika ibu fokus sama impian, nah Bunda ajarin caranya. Nih rumus ya bu, ibu punya impian, ya pengen lunas hutang, ya. Berarti impiannya apa? Lunas hutang. Fokusnya di mana? Sudah terbayar. Maka hadirkan rasa senang ibu. Ibu meyakini Allah tuh mudah nggak sih ngelunasin hutang ibu? Saya tanya dulu deh. Ini kayaknya belum kompak kita nih ngaji, ya. Bu, ketika ibu tadi menulis doa-doa itu, ibu yakin nggak mudah bagi Allah? Yakin? Iya, yakin. Bener nggak yakin? Mudah nggak bagi Allah mengabulkan doa-doa kita tadi? Coba deh jawabnya pakai hati deh, jangan pakai lisan, ya. Ketika ibu tadi menulis, ibu baca lagi, coba baca lagi yang tadi ditulis, kira-kira mudah nggak bagi Allah mengabulkan? Jangan cepet-cepet jawabnya, jangan cepet-cepet jawabnya. Nih ya, ini kita praktek langsung bu. Bu Nemi yakin ya kalau ibu praktekin ini gitu ya saat ini, saya nggak tahu nanti, saya tunggu kabar bahagianya ya. Ibu baca lagi, yuk sekarang bacakan, sekarang baca lagi, baca lagi atau resapi aja. Bayangkan aja, kira-kira doa itu mudah gak bagi Allah mengabulkan? Allah mau gak memberikan doa itu terkabul secepatnya? Ibu ngomong sama diri sendiri, bayangkan hasilnya, bayangkan semuanya sudah terjadi dan mudah bagi Allah, ya itu. Jadi kalau kita punya impian, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen umroh, saya pengen haji, udah minta aja, nggak usah mikir uangnya dari mana, bagaimana caranya, berapa bayarnya, nggak usah. Kenapa bu? Allah tahu kok ibu nggak punya duit gitu ya. Allah tahu kita kalau punya duit juga mikir-mikir bayar umroh, bayar haji, sok-sokan bayar utang juga sama. Ketika ada uang berat gak? Entarlah gitu kan? Bener gak bu? Ujiannya gitu. Maka ketika berdoa, maka yang hadirkan adalah rasa rasa siap gak praktek? Ya, ganti rasanya. Yakin gitu ya bu, karena inilah yang membuat kita hari ini nggak tenang. Kenapa? Kita berdoa, kita mengangkat tangan, tapi kita nggak yakin Allah mudah karena kita masih pakai logika ibu. Dari mana, bagaimana caranya? Nggak usah ya,
Itu bukan wilayah ibu, bukan caranya ibu. Ibu cukup membayangkan, menghadirkan rasa bahagia, rasa bersyukur dalam hidupnya ibu. Ya, Bunda Emi mau testimoni sebentar. Saya umroh 2024 kemarin itu saya baru DP 500.000 ibu. Saya tanya sama master saya, guru saya di hipnoterapi, master saya mau berangkat umroh, saya baru DP 500.000. Bagaimana caranya saya bisa berangkat umroh? Woi, semangat dong. Jawabnya apa bu? Kira-kira jawabnya apa? Bunda Emi, jangan pikirkan caranya, jangan tanya gimana caranya, tapi bayangkan, yakini Bunda Emi sudah berangkat umroh. Saya bilang apa bu? Oh gitu ya. Ibu belum, oh berarti belum ajaib. Coba bu, gimana bu? Mau tahu nggak caranya kita mendapatkan ajaib? Ketika ibu bilang, oh gitu, bukan, masa sih gitu ya, nggak jadi. Jadi apa bu? Jangan tanya gimana caranya, tapi bayangkan saja, syukuri saja Bunda Emi sudah berangkat umroh. Oh gitu ya master? Iya, sudah bu. Sami'na wa atau kalau kita ditanya, kalau kita dikasih tahu sama guru, kita ngikut bu. Nggak usah tanya-tanya bagaimana caranya dan nggak usah denial gitu ya. Akhirnya apa bu? Saya praktek bu. Saya praktek. Saya bilang sama anak saya, kakak, mama mau umroh November. Itu sekitar bulan September, Oktober. Berarti sekitar September akhir bu. Mama mau umroh kak November. Emang udah bayar? Belum gitu. Tapi saya nggak khawatir, nggak cemas demi Allah. Padahal belum bayar ibu, karena saya praktek ya. Ini kalau dipraktekin, ibu praktekin mau yang praktek yang dapat manfaatnya ya. Tapi kalau yang nggak praktek ya cuma dengar aja gitu ya. Saya ngomong lagi sama kakak, setiap hari, hampir setiap hari saya bilang, mama nanti umroh ya November ya gitu. Emang udah bayar? Belum gitu. Pede banget ibu. Bukan percaya diri, tapi percaya Allah. Saya setel setiap hari Ka'bah, live Ka'bah. Saya bilang sama Ka'bah, tunggu aku ya, bentar aku nyampe. Tunggu ya gitu ya bu. Ya Allah tunggu aku ya, bentar lagi aku nyampe di Ka'bah. Nggak mikirin caranya bu. Kalau mikirin caranya saya mikir gini, utang siapa ya, jual apa, nggak ada yang mau dijual ibu. Emasnya cuma satu, jalan-jalan lagi kan nggak mungkin dijual ya. Mas Mono Mas Rido ya kan nggak mungkin dijual. Siap nggak praktek? Saya yakin di dalam kepala ibu banyak yang bilang gitu, langsung tuh mental bloknya nabrak, nggak mungkin gitu. Tapi saya yakin ada beberapa orang di sini yang sama tipikalnya sama saya, yang selalu bilang, oh mana bu, gimana bu, oh gitu ya bu. Kalau keluar kalimat ini di dalam mulutnya ibu, itu ajaib. Oke, kita lanjut ya. Siap praktek? Iya, harus. Jadi kenapa kita nggak tenang dalam hidup kita, nggak tenang atas apa yang kita minta kepada Allah tadi, kita nggak yakin gitu ya bu. Dan yang kedua adalah banyaknya lalai-lalai kita dalam beribadah kepada Allah ya bu. Sholat kita dalam keadaan lalai, betul nggak? Kenapa hari ini kita nggak tenang? Cek sholatnya, udah benar belum? Udah benar belum sholat kita bu? Sudah sadar belum kita sholat? Sudah sadar belum kalau lagi sholat? Hah? Sholat mikirin kunci hilang, mikirin jemuran belum diangkat, ya nggak? Sholat mikirin hutang. Ya Allah. Ya bu, benar nggak? Pengen hidupnya tenang, lagi ngobrol sama Allah, lagi curhat sama Allah, lagi cerita sama Allah, mikir yang lain. Ini saya senang banget nih ibu-ibu nyimak saya. Coba kalau ibu-ibu sambil ngobrol sambil mainan HP, saya pergi gitu ya bu. Apalagi Allah gitu ya bu. Kita sholat angkat tangan, Allahu Akbar. Kita bayangin apa bu? Apa yang dibayangin? Allah maha besar,
Mudah bagi Allah membersihkan semua dosa-dosa kita, mudah bagi Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Ya Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untukmu ya Allah. Puji Allah, ya Bu. Benar nggak? Siap nggak habis ini praktek? Ya, kita praktek bareng-bareng ya Bu. Jadi kalau mau sholat itu sadar sedang menghadapi siapa? Ya, kita sama teman aja kalau diajak ngomong sambil main HP rasanya gimana Bu? Gak usah temen dah, di rumah suami diajak ngomong sambil main HP. Yang kayak mending ngomong sama tembok gitu kan? Kayak ngomong sama tembok, bener gak? Biasa curhat ini Bu, ya. Jadi kita belajar ya Bu, sadar ketika kita sedang sholat apa yang sedang kita baca gitu ya Bu. Ibu kalau maknain lagi ya, pahami lagi arti sholat itu. Jangan buru-buru, jangan pengen cepat selesai. Ya, kita belajar Bu, nikmati sholat kita, pertemuan kita dengan Allah. Sholat itu kan tanda syukur kita kepada Allah Ibu. Kalau kita sholat hanya sebatas mengerjakan kewajiban, maka kita cepat-cepat Ibu, buru-buru pengen selesai. Ya, banyak yang kita ingat selain Allah dalam sholat. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sholat itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan, maka kita pelan-pelan Ibu. Ya, kita ruku, kita sujud, kita baca yang pelan. Kita maknai, kita pahami artinya. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku memohon menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan dari apa yang sedang Ibu rasakan. Ibu sampaikan di situ, dibayangkan di situ, rasakan rasanya. Ya Allah lagi berat gitu ya. Siap ya. Jadi kenapa hari ini kita nggak tenang? Karena kita sholatnya lalai. Maka kan Allah bilang apa Bu? Sabar dan sholat sebagai penolong kita. Tapi kita ngerasain nggak? Berpuluh tahun kita sholat, tapi belum jadi penolong kita. Betul nggak? Itu nggak Bu? Ternyata ketika kita pahami maknanya sholat, doa di antara dua sujud, ya Allah ampuni dosaku, ya Bu. Rabbi firli warhamni wajiburni. Tahan napasnya Bu, tahan, jangan pengen cepet-cepet gitu ya. Ini Bu Nabi selalu sampein gitu ya. Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'afwani. Kagak napas, sujud langsung ruku, sujud ya langsung sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Tak. Ketika sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la, Engkau yang maha tinggi ya Allah, hanya kepadamu aku memuja. Ya kan, benar-benar kita tuh merendahkan diri kita di situ kepada Allah. Kira-kira Allah jatuh hati nggak? Maknai, pahami maknanya sholat. Nanti baca lagi ya artinya ya. Next kita akan bahas ininya per time-nya.